Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada yang tak wajar, tetapi memang ini kenyataannya. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Devil. Kartu kedua. Di sini ada The Hangman. Kartu ketiga. Di sini kita punya Judgment. Kartu keempat. Di sini ada Five of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Swords. Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ada yang tak wajar, tetapi memang ini kenyataannya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, ini menggambarkan sebuah sikap pasrah. Kamu mulai mampu pasrahkan segala yang terjadi di dalam hidupmu hanya kepada Sang Pencipta, hanya kepada alam semesta, dan hanya kepada dirimu sendiri. Dengan begitu, kamu mulai mampu fokus menata kehidupanmu, memperbaiki apa yang telah rusak, dan menemukan lingkungan dan orang-orang yang tepat untuk saling support, saling dukung untuk kemajuan bersama. Dan hal inilah yang akhirnya membawa perubahan besar terjadi di dalam hidupmu. Kamu mulai bisa membangun kembali, mengembangkan kembali kegiatan-kegiatanmu. Mulai kembali mampu memperbaiki hubungan-hubunganmu ya, dengan lingkungan, dengan orang-orang, dengan pihak-pihak yang lebih harmonis, yang lebih hangat dan saling support. Dan tentunya akan ada kebahagiaan kembali yang bisa kamu berikan dan persembahkan untuk orang-orang tercinta. Nah, kenapa kamu bisa pasrahkan? Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa menerima setiap kenyataan yang terjadi di dalam hidupmu? Karena kamu telah berpikir positif, telah merasa yakin dan percaya, ya. Jika kamu menerima keadaan, maka kamu akan bisa berpikir optimis, menumbuhkan kembali semangatmu. Kenapa tidak? Karena mungkin selama ini kamu telah dihancurkan, dikecewakan. Karena situasi dan keadaan sangat tidak berpihak kepada dirimu. Kenapa? Karena di saat kamu berikan yang terbaik, di saat kamu lakukan semaksimal yang kamu bisa pada kegiatan-kegiatanmu, justru keadaannya semakin memburuk. Justru kegiatanmu berjalan sangat lamban, berjalan mundur, atau bahkan gagal. Tentu kamu bertanya, apa yang salah, apa yang kurang nih? Nah, selidik punya selidik. Setelah kamu analisa, setelah kamu cari tahu, memang ternyata ada hal-hal yang tidak wajar. Ada perbuatan-perbuatan yang sangat tidak masuk akal yang dilakukan oleh lingkungan, pihak-pihak, orang-orang, ataupun sistem di mana tempat kamu melakukan kegiatan. Ya? Mereka berleha-leha, bermalas-malasan, tidak disiplin. Beberapa ada yang manipulatif, selalu berbohong, ada yang memanfaatkan keadaan.
ataupun ada yang selalu pintar di dalam membolak-balikan fakta. Sehingga kamu tahu, oh ternyata ini penyebabnya. Ternyata sistemnya memang nggak benar. Wajar aja jika kegiatanku nggak maju-maju. Makanya kamu mulai berserah diri. Mulai menerima kenyataan. Mulai memaafkan mereka-mereka karena kamu tahu dengan kamu tidak memaafkan mereka, keadaan juga tidak berubah. Makanya kamu berusaha keras untuk memahami kenapa mereka melakukan itu dan untuk memaafkan mereka. Dan semoga mereka berubah ya dengan berjalannya waktu. Karena perbuatan mereka sangat banyak merugikan orang lain dan merugikan dirimu. Nah, makanya di saat begitu kamu mulai bisa nih berpikir secara logis. Mulai bisa tinggalkan lingkungan lamamu. Mulai bisa lepaskan ya circle yang gak benar, sistem yang gak baik ini, dan menuju sebuah fase di mana kamu mulai bisa membangun kembali, menata kembali, menyusun langkah kembali meskipun dari awal, tetapi kamu sudah jauh dari lingkungan-lingkungan yang toksik, dari orang-orang yang negatif. Nah tentunya ya untuk kemajuan, untuk masa depan, untuk rezekimu kemudian hari, kamu pasrahkan semuanya kepada Sang Pencipta dan alam semesta. Tentunya dengan dedikasimu, dengan kamu selalu memberikan yang terbaik, bukan tidak mungkin kamu akan mendapatkan kembali kesuksesan dan keberhasilan untuk hidupmu kembali. Dan kamu akan dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan orang-orang yang lebih tepat, yang lebih sehat dan lebih positif. Dan dari situlah akan ada hubungan yang semakin harmonis, hubungan yang saling support, saling dukung untuk kemajuan bersama. Berbeda dengan di masa lalu. Dan hal inilah yang nantinya akan membawa banyak kenyamanan dan kebahagiaan. Bukan saja untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, jadi itulah beberapa keadaan atau situasi yang tak wajar. Tetapi memang inilah kenyataannya. Di saat kita nerimo, legowo, maka kita akan bisa bangkit, tegak berdiri, menemukan kemajuan kembali di dalam kehidupan kita. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Ini adalah energi negatif yang ada di sekitarmu selama ini. Ada hal-hal buruk yang selalu terjadi di belakangmu tanpa sepengetahuanmu. Dan hal inilah yang menjadi penyebab utama kenapa kehidupanmu berjalan di tempat, atau berjalan lamban, atau bahkan berjalan mundur dan gagal. Karena sistemnya, karena lingkungannya memang benar-benar nggak support, nggak dukung untuk kamu berhasil dan maju. Tetapi ya udahlah menurut kamu coba ya memaafkan apa yang telah terjadi, menerima apa yang telah terjadi, mencoba memahami dan mengerti kenapa mereka melakukan itu. Mungkin mereka ada alasannya melakukan hal yang demikian, dan semoga ya dengan kata maafmu, ya, mereka bisa berubah pada suatu hari nanti. Makanya sedikit demi sedikit, kamu mulai mampu menghindar ataupun menepiskan energi negatif yang ada selama ini di dalam kehidupanmu. Dengan berlalu pergi, melangkah pergi, meninggalkan situasi yang lama, menuju situasi yang baru. Dan tentunya ke depannya kamu lebih tahu nih, lebih mampu di dalam memilah, di dalam memilih, di dalam menganalisa siapa saja orang-orang yang tepat, bagaimana lingkungan-lingkungan yang lebih cocok untuk dirimu. Oke, memang gak wajar, tetapi inilah kenyataannya. Dan harus kita terima. Kenapa harus kita terima? Karena dengan kita menerima, kita akan lebih optimis, akan lebih semangat, dan akan lebih mampu menatap tajam ke depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Akan ada perubahan yang terjadi di dalam hidupmu. Akan ada kemajuan sedikit demi sedikit, dan akan ada keberlimpahan kembali yang kamu dapatkan dari rezeki, dari penghasilanmu ke depannya.
Kenapa? Karena kamu mulai mampu melihat, memandang, memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan sudut pandang yang positif dan terbuka. Makanya, hal ini benar-benar mampu mengantarkan kamu berada di sebuah fase di mana kamu menjadi lebih bijak, lebih dewasa, lebih positif dan terbuka di dalam melihat ataupun menerima apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Dengan begitu, kamu akan kembali optimis, kembali bersemangat untuk bisa merubah keadaanmu menjadi lebih baik. Oke, makanya ada perubahan tergambar di sini ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya judgment. Nah, ini juga menggambarkan bahwa kamu mampu berdamai dengan masa lalumu. Dengan kamu berdamai dengan masa lalu, memaafkan orang-orang, memaafkan kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan, dengan begitu kamu mampu memulai hidup baru. Memulai dari awal lagi, ada new beginning. Kembali restart dari awal, dari nol, tetapi dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Dengan orang-orang yang lebih positif, dengan lingkungan yang lebih tepat, tanpa benar-benar jauh dan terhindar dari pihak-pihak yang toksik. Ya, dengan kamu memulai sesuatu yang baru, tetapi dengan hal-hal yang jauh lebih baik, bukan tidak mungkin kesuksesan dan keberhasilan dengan akan sangat mudah ya kamu dapatkan dan kamu raih kembali. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, jadi saat ini sedapat mungkin kamu sangat menghindari yang namanya konflik, perdebatan, pertentangan, atau bahkan perkelahian ataupun adu argumen di dalam kehidupanmu, di dalam kegiatanmu. Karena apa? Karena kamu tahu nih, di saat kamu melakukan itu, kamu akan terkuras energinya. Akan terkuras emosinya, sedangkan keadaannya nggak berubah. Jadi apa gunanya? Lebih baik kita berlalu pergi, meninggalkan orang-orang yang nggak tepat, dan dengan begitu kita akan terhindar dari konflik. Dan tentunya ya, saat ini yang kamu butuhkan hanyalah kedamaian, hanyalah ketenangan. Yang lalu biarlah berlalu. Yang telah terjadi biarlah terjadi, meskipun kamu mengalami banyak kerugian. Baik materi, baik sosial ataupun hal lainnya, tetapi ya udah, itu kamu anggap sebagai sebuah pembelajaran. Dengan kamu mampu melangkah ke depan, dengan kamu mampu bangkit keluar dari keadaan yang lalu, makanya kamu benar-benar bisa menghindar dari hal-hal yang mampu membuat ataupun menguras tenaga, energi dan pikiranmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, jadi memang mungkin saat ini ya, kenapa kamu memaafkan mereka, kenapa kamu bisa berlalu pergi, kenapa kamu bisa memahami dan memaklumi apa yang mereka perbuat, mungkin kamu ingin membuat mereka sadar. Mungkin di dalam hati kecilmu, dengan kata maafmu, semoga mereka tercerahkan, mereka terbuka mata, hati, dan pikirannya. Kenapa? Karena perbuatan mereka sangat merugikan orang lain. Perbuatan mereka sangat membawa hal negatif kepada siapapun. Dan semoga mereka bisa secepatnya keluar dari permasalahan itu. Dan inilah niat baikmu. Dan semoga pikiran negatif mereka, hal-hal yang mereka lakukan yang mungkin menyebabkan keburukan bagi orang lain, semoga secepatnya bisa berubah. Dan inilah salah satu alasan kenapa Sang Pencipta dan alam semesta mulai mengantarkan kamu ataupun mulai mempercayakanmu untuk mendapatkan situasi dan keadaan yang lebih baik. Untuk menghindarkan kamu dari lingkungan-lingkungan yang gak tepat. Makanya semua kebobrokan dibongkar. Semua teka-teki terjawab. Biar kamu tahu dan agar kamu bisa menghindari lingkungan tersebut. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jadi
akan ada rasa puas, rasa lega, rasa bahagia. Karena apa? Karena saat ini keadaanmu sudah jauh lebih baik. Hubunganmu dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang yang lebih positif, benar-benar jauh dari kebohongan, jauh dari manipulatif, jauh dari perbuatan-perbuatan yang gak wajar, yang dilakukan sembunyi-sembunyi dan menyebabkan kerugian siapapun. Makanya kamu merasa lega, puas, bahagia atas apa yang terjadi di dalam hidupmu ini. Makanya kamu semakin banyak bersyukur, semakin banyak berterima kasih kepada Sang Pencipta atas apa yang terjadi ini. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Dengan begitu kamu semakin optimis, semakin bersemangat melangkah ke depan di dalam meraih masa depan yang jauh lebih baik dan lebih bahagia lagi. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Cancer sahabatku, dan semoga temanku Cancer benar-benar akan mampu melewati berbagai macam rintangan, terus menatap tajam ke depan dan terus menjadi versi terbaikmu. Meskipun banyak hal yang tak wajar, meskipun banyak perbuatan-perbuatan yang toksik, yang gak wajar, yang menyebabkan kerugianmu. Tetapi inilah kenyataannya. Dengan kamu menerima kenyataan, berarti kamu lebih bisa legowo dan menatap masa depanmu dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme, dan bukan tidak mungkin kesuksesan dan kebahagiaan akan segera kamu raih. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.